Kita simak bersama presentasi dari Prof. Agung, anak Agung, istri Ngurah Marhaini, sangat panjang sekali namanya. Beliau sementara ini adalah menjadi Profesor Asesmen Pendidikan dari Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Bali, Singaraja Bali, kemudian sejak tahun 2010, kemudian riwayat pendidikan beliau, gelar magister itu bidang language education dari The Ohio State University pada tahun 1996. Kemudian yang kedua, jadi doktor bidang penelitian dan evaluasi pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta dan lulus tahun 2005. Beliau temannya Prof. Fakhrudin ketika masih kuliah dulu ya Prof ya. Kemudian banyak sekali mengikuti berbagai kegiatan short course di Flinders University Australia, kemudian diangkat di dosen Undiksa itu tahun 90. Beberapa penelitian beliau itu terkait dengan, tentu dengan bidangnya adalah bahasa, kemudian motivasi, kreativitas, kemudian based learning, assessment, kemudian bidang sudah pula mengembangkan terkait dengan mobile phone. Jadi saya kira ini beliau ada beberapa yang sudah beliau kembangkan, juga blended learning. Hal-hal ini, tema-tema penelitian ini sangat terkait dengan era sekarang. Sehingga dari pengalaman beliau nanti akan kita simak juga beberapa yang bisa kita adopsi, barangkali mungkin kita kembangkan. Kemudian beberapa, kalau proceeding sangat banyak, beberapa penelitian yang sudah dipresentasikan, kemudian juga hasil-hasil laporan, baik itu semuanya terbanyak terkait dengan asesmen dan evaluasi, baik itu menggunakan model-model evaluasi yang ada yang beliau gunakan untuk mengevaluasi seperti kegiatan blended learning, kemudian itu juga evaluasi terhadap beberapa bahan ajar berbasis e-learning yang kemudian beliau evaluasi juga. Beliau kali ini akan mempresentasikan, temanya adalah sama, masih terkait dengan asesmen pembelajaran. Kali ini beliau terkait dengan kualitas asesmennya. Saya persilakan Bu Profesor Ana Agung istri Ngurah Marhaini untuk mempresentasikan dalam waktu 20 menit ke depan. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Eni. Izinkan saya pertama-tama untuk mengucapkan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena hingga saat ini tetap diberikan kesehatan oleh beliau dan dilindungi beserta keluarga, dan juga saya juga mengucapkan syukur karena pada hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman banyak sekali. Saya lihat partisipan yang masuk saja lebih dari 1000. Kemudian banyak teman yang chatting saya nontonnya via live streaming. Dan yang lebih bersyukur lagi adalah karena saya bertemu salah satu guru besarnya PEP. Jadi bertemu Prof. Kumaydi bersama dengan beliau sekarang. Beberapa kali bertemu di beberapa kegiatan, tetapi Prof. Kum tidak menyapa saya gitu. Karena saya yang tahu beliau mungkin tidak begitu tahu banyak anak-anak PEP-nya di Indonesia, dan sekarang senang sekali bertemu dengan Prof. Kum. Selamat siang Prof. Kemudian bersama dengan teman saya, tadi Bu Eni juga sudah bilang, Prof. Fakhrudin yang sekarang juga selain menekuni akademik juga bertugas untuk menjadi rektor. Semoga amanah Pak, baru beberapa waktu beliau diangkat. Lalu saya juga bisa bertemu meskipun lewat online ini dengan teman-teman hampir dari Sabang sampai Merauke
Yang paling jauh yang saya tahu itu ada Prof. Anita Yus dari Medan, dari kirinya, dari Indonesia bagian kirinya. Kemudian Indonesia bagian timurnya itu banyak teman saya dari Makassar dan bahkan dari Kupang dan juga dari Papua. Syukur, alhamdulillah, astungkare, Tuhan memberkati kita sehingga kita bertemu dalam situasi yang menyenangkan. Bapak Ibu, saya setelah menyimak dari yang disampaikan Prof. Kum, kemudian Prof. Fahrudin, saya lalu berpikir, ini orang evaluasi, ini silatnya sama gitu ya. Jadi tidak ada bedanya apa yang disampaikan oleh beliau berdua dengan apa yang saya sampaikan nantinya. Mudah-mudahan ini saling melengkapi ya. Kemudian juga sebelum saya lanjutkan, saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Happy UKD Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Itu salam dari Happy UKD Bali, mudah-mudahan ketularan ya. Saya akan mulai dengan menyampaikan hasil survei UNESCO untuk perwakilan Asia Pasifik yang baru kira-kira seminggu 2 minggu ini dipresentasikan dalam webinarnya Siamio. Mereka melakukan survei mengenai bagaimana pembelajaran dan asesmen yang terjadi di era terjadinya pandemi COVID-19 ini. Apa implikasi dari pandemi ini terhadap pembelajaran dan asesmen gitu. Ternyata yang pertama adalah BDR memengaruhi proses asesmen, ya. Proses asesmen itu dipengaruhi oleh BDR seperti tadi dikatakan, yaitu tantangannya banyak sekali bagi negara maupun pengambil keputusan di negara itu. Jadi tantangannya adalah how to assess learning gaps and students outcomes, ya. To assess learning gaps and student outcomes. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Kum. Negara-negara dan mengambil kebijakan berpikir mengenai melaksanakan pembelajaran yang lebih fleksibel untuk melanjutkan proses pendidikan. Jadi ini intinya negara-negara di Asia Pasifik dari hasil penelitian itu, survei itu mengatakan bahwa so the education must go on. Kita tidak mungkin menghentikan proses pendidikan. Tetapi dengan adanya berbagai pembatasan karena adanya pandemi ini, maka harus dipikirkan cara-cara yang fleksibel untuk tetap menyelenggarakan pendidikan. Nah, kemudian ujian akhir program dan penerimaan mahasiswa maupun siswa baru itu menjadi masalah di banyak negara. Seperti yang kita terjadi juga di Indonesia, ujian dibatalkan, kemudian penerimaan siswa baru dan mahasiswa baru juga mengalami adaptasi terhadap situasi. Kemudian banyak negara memutuskan menggunakan moda online untuk proses asesmen. Ini yang paling bawah ini, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah beberapa strategi yang ditempuh adalah gini. Jadi negara-negara Asia Pasifik itu antara lain ada yang melakukan seperti ini. Tetap melakukannya di sekolah, jadi ujian tetap terjadi, ya, face to face, F2F, dengan penerapan protokol yang ketat. Ini terjadi di beberapa negara yang terdampak pandemi sangat termasuk sangat ringan, seperti misalnya di Vietnam dan di Kambodia. Kemudian pembatalan ujian terjadi di Indonesia, ya, perubahan jadwal ujian, kemudian dilakukan penilaian online serta penggunaan pendekatan asesmen alternatif seperti portofolio, serta penggunaan rekaman hasil asesmen terdahulu. Jadi ada negara yang tidak melakukan ujian, tidak melakukan apa-apa, tetapi untuk meluluskan muridnya dia menggunakan rekaman hasil penilaian yang terjadi di masa yang lalu sebelum COVID. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara mengenai quality assessment, ya, quality assessment itu sendiri sebuah tantangan yang besar. Saya sering mengatakan bahwa banyak guru gitu ya, saya tidak mengatakan semua, tapi banyak guru ketika beliau menyelenggarakan 3 tugas pokoknya, yaitu melakukan perencanaan, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan asesmen. Dari 3 tugas pokoknya itu seringkali asesmen itu ada paling belakang. Jadi dalam arti bahwa perhatian guru terhadap asesmen itu tidak sebesar bagaimana beliau melaksanakan pembelajaran. Kadang guru mengatakan, saya tugasnya mengajar 24 jam, yang penting saya ngajar 24 jam, it's okay. Ya. Nah, kemudian di antara 3 tugas pokok guru itu, sebenarnya tantangan melakukan asesmen itu jauh lebih berat. Karena asesmen itu sendiri sangat melibatkan cara-cara berpikir kritis dan logis, bagaimana sesuatu yang abstrak itu harus dipantau
dan diketahui degree-nya mungkin ya atau levelnya ya, sehingga harus disediakan instrumen serta cara penilaian yang valid seperti itu. Nah, banyak ahli asesmen yang memikirkan mengenai apa sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dia bisa melakukan tindakan asesmen secara baik gitu ya. Itu disebut dengan Teacher Assessment Literacy. Saya terjemahkan menjadi Literacy Assessment Guru, jadi LAG jadinya. Itu kalau didefinisikan begini, kompetensi yang mesti dimiliki oleh seorang guru agar dapat menyelenggarakan asesmen dengan baik. Nah, pengertian kompetensi seperti yang saya kutip di situ, semua orang juga sudah mengerti bahwa kompetensi itu terdiri dari sikap dan nilai, pengetahuan dan keterampilan. Tapi kata kuncinya adalah ya, mampu ditunjukkan atau ditunjukkan ya. Dan secara otomatis untuk menyelesaikan masalah yang saat itu dihadapi. Dan kompetensi ini baru kemudian akan diakui apabila dapat menimbulkan kepuasan batin, kemakmuran, serta kebahagiaan, baik bagi yang bersangkutan maupun mungkin orang lain yang dikenai oleh suatu tindakan penyelesaian masalah itu. Jadi dalam hal pembentukan kompetensi, baik itu kompetensi guru tentang asesmen maupun kompetensi secara umum, maka ada 5 hal yang proses yang harus dijalani oleh orang itu. Learning, practicing, creating, innovating, dan presenting. Dan kita tidak menganggap ini sebagai satu tahapan, yang satu selesai kemudian baru dilanjutkan yang berikutnya, tidak. Ini adalah suatu blended proses ya, di mana bisa jadi proses belajar dan berlatih serta berkarya itu terjadi dalam satu kesatuan tindakan atau proses. Maka dari itu saya sangat setuju tadi Prof. Kung mengatakan bahwa when we talk about assessment, we can't differentiate it from instruction. Pasti assessment itu adalah sesuatu pemantauan tentang proses dan hasil pembelajaran yang terjadi dalam lingkup atau hasanah proses pembelajaran itu sendiri. Lalu menurut para ahli, saya banyak membaca dari POPEM mengenai Teacher Assessment Literacy. Guru yang memiliki LAG ini dikatakan harus memahami tentang hal-hal berikut. Apa yang harus diassess atau dinilai? Apakah Anda itu guru TK, SD, SMP, SMA, gitu ya, perguruan tinggi? Dan kalau kita memakai paradigma lama, guru bidang studi, Anda guru bidang studi apa, karakteristik bidang studi Anda apa, Anda harus tahu apa yang harus Anda assess. Tentu saja kita akan berpikir mengenai kompetensi dasar. Kalau kita berpikir di di sekolah, kalau di perguruan tinggi kita berpikir learning outcome, kita lihat dari situ and then how Anda bisa melakukannya secara benar, secara valid. Bagaimana cara melakukannya? Jadi apakah menggunakan instrumen apa? Pilihan instrumen banyak, tetapi ya instrumen yang valid adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Jadi harus pandai memilih ya. Kemudian kapan dilakukan? Bagaimana cara melakukannya? Lalu apa backwash yang mungkin terjadi? Teman-teman saya di HAPPY terutama pasti sangat memahami apa yang dimaksud dengan backwash ini. Jadi dampak yang terjadi akibat adanya assessment. Bahkan saya berpikir lebih luas lagi, backwash itu tidak selalu negatif. Meskipun banyak buku mengatakan backwash itu adalah hal negatif. Tapi nanti saya ceritakan kenapa saya mengatakan ini tidak selalu negatif. Nah, bagaimana caranya menghindari terjadinya backwash tersebut? Jadi apabila Anda sudah menyadari bahwa cara yang saya pakai ini ada backwash-nya, lalu bagaimana cara menghindarinya? Seperti sekarang di masa daring sekarang ini, banyak sekali backwash effect of assessment yang mungkin terjadi, yang harus diantisipasi oleh kita semua. Bapak Ibu, riset tentang literasi asesmen guru banyak dilakukan di luar negeri, tetapi di dalam negeri saya kurang menemukan banyak. Pada tahun 2018 saya melakukan penelitian ini menggunakan instrumennya Impara. Ya, jadi saya tinggal menerjemahkan saja, mengganti nama-nama orangnya dari konteks luar negeri, gitu ya. Kemudian menyesuaikan kalimat-kalimat yang panjang agar tanpa mengubah makna.
Ya, saya coba lakukan itu secara survei ya online kepada 44 guru PNS, dan guru ini semuanya guru SD. Ternyata kategori LAG guru SD itu kategorinya cukup. Tetapi mohon dipahami bahwa ini baru survei di mana saya hanya melempar instrumen itu kepada responden. Di situ saya melibatkan 2 variabel yang lain, yaitu masa kerja. Ya, saya bedakan menjadi novice teachers, jadi yang 0 sampai 5 tahun, kemudian intermediate teacher 5 sampai 10 tahun, kemudian guru senior di atas 10 tahun. Kemudian level pendidikan juga saya inikan. Guru-guru sekarang, guru-guru kita banyak sekali yang master dan sudah banyak juga yang doktor, tetapi saya batasi hanya untuk yang sarjana dan S2, S1 dan S2. Jadi 2 level itu. Ya. Ternyata hasilnya adalah semuanya cukup. Ya, jadi tidak ada pengaruh masa kerja maupun kualifikasi pendidikan terhadap literasi asesmen guru. Jadi kalau guru itu sudah sekolah S2, saya tidak tahu, saya mengajar mata kuliah asesmen di S2 pendidikan dasar dan di S2 PEP. Apakah itu ada dampaknya terhadap mereka gitu? Kalau dilihat dari hasil ini ternyata tidak. Begitu juga mereka yang novice teachers, jadi guru-guru muda itu dalam bayangan saya dibandingkan dengan guru-guru yang sudah senior, dengan begitu masifnya konsep-konsep asesmen yang kita share, yang kita pelajari belakangan ini, seharusnya lebih baik mestinya LAG dari novice teachers. Mereka lebih fresh from the oven kayak gitu ya, tapi ternyata tidak. Ya, ini memerlukan eksplorasi lebih jauh lagi untuk penelitian berikutnya teman-teman. Jadi tahun ini saya berusaha untuk mengadaptasi instrumennya Inpara itu menjadi instrumen yang lebih cocok untuk guru Indonesia dengan mendasarkan pada requirement yang diminta oleh SNPT mengenai bagaimana yang harus dilakukan oleh guru-guru dalam kaitannya dengan asesmen. Dan juga mungkin dokumen lain yang bisa saya rujuk yang lebih mengacu kepada konteks pendidikan kita di Indonesia, terutama praktik asesmen. Nah, tadi juga sudah dibicarakan oleh Prof. Kum banyak tentang hal ini. Kenapa asesmen oleh guru atau classroom assessment itu, atau teacher made assessment itu sangat penting. Ya, karena asesmen oleh guru ini dapat menimbulkan backwards effect yang sangat besar pada pembelajaran. Ya, Nah, oleh karena itu, maka saya setuju bahwa harus lebih banyak kita berusaha untuk melakukan asesmen, menempatkan asesmen sebagai learning. Ya, asesmen dan pembelajaran tidak bisa dipisahkan. Nah, backwards effect pada pembelajaran ini artinya gini, jadi bisa saja dampaknya ke hal positif, bisa saja dampaknya ke hal negatif. Misalnya seperti ini. Ujian nasional di masa yang lalu menggunakan tes pilihan ganda sepenuhnya dan itu menentukan kelulusan. Lalu guru-guru semangat mengajari anaknya mengajari anaknya mengerjakan tes-tes objektif pilihan ganda. Jadi yang menjadi poinnya itu adalah bisa menjawab tes pilihan ganda. Tetapi kadang juga terlupakan bahwa di dalam tes itu, di dalam butir-butir itu ada konten yang harus dikuasai. Alih-alih kita menguasai cara asesmen, kan lebih baik menguasai konten. Sehingga apapun bentuk asesmennya, itu akan bisa dijawab apabila konten dikuasai. Kan seperti itu. Jadi kalau cara asesmen yang dilakukan oleh guru itu bagus, maka dalam pembelajaran otomatis beliau akan menyesuaikan cara-cara pembelajarannya dengan cara asesmen yang bagus itu. Nah, jadi dengan mengoptimalkan assessment as learning. Jadi kita punya konsep assessment and instruction, jadi hubungan antara assessment dan pembelajaran. Yang off learning itu sudah biasa, itu penilaian hasil. Assessment for learning itu adalah sifatnya diagnostik ya. Kemudian assessment as learning adalah integration of assessment in the instruction. Jadi di dalam itu kita melihat bahwa di assessment as learning, proses perkembangan metacognitive awareness of students itu akan sangat besar. Jadi bagaimana ketika dia sedang dalam proses belajar, dia juga dihadapkan kepada tugas-tugas untuk dia menyelesaikan sesuatu, ya, dan kemudian dia mendapatkan feedback dari itu. Dari feedback itu dia akan mengerti bahwa strength and weaknesses yang dia punya,
dari strength-nya dia akan semakin semangat, dari weaknesses-nya dia akan berefleksi untuk memperbaiki dirinya. Semangat yang dia miliki akan dia gunakan untuk memperbaiki dirinya. Nah, esensinya di situ assessment as learning, sehingga salah satu bentuk assessment as learning yang paling ingin kita terjadikan di dalam proses pembelajaran adalah self-assessment, gitu ya. Nah, tantangan pelaksanaan asesmen kelas sekarang ini di era new normal, Bapak Ibu, Kemdikbud memberi sinyal bahwa sekolah akan tetap belajar dari rumah. Ya, sampai mungkin pada satu semester ke depan, seperti itu. Sehingga pembelajaran itu, survei dari Kemdikbud mengatakan hampir 95% pembelajaran yang kemarin ini terjadi melalui daring. Itu, dan nantinya kemungkinan akan meningkat menjadi 100%, meskipun kita tahu bahwa di remote areas pelaksanaan ini mungkin saja mengalami kendala, tapi klaim Kemdikbud itu 90% lebih, gitu ya, pembelajaran terjadi dengan daring. Kemudian at the same time, ya, sebelum adanya pandemi, Mas Menteri kita mengumandangkan AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Ya, itu juga kalau the show must go on, berarti tahun 2001 AKM itu pasti akan dilakukan gitu. Sementara kita melakukan pembelajaran daring. Jadi sekarang ini, dari semester ini ke depan, tantangan kita kalau menurut saya adalah 3 hal ini. Nah, bagaimanakah pelaksanaan asesmen kelas secara daring agar tetap bermutu? Kita bicara mengenai quality assessment. Ya, tetap bermutu dalam arti bahwa seberapa pembelajaran dan asesmen itu yang dilakukan secara daring dapat menjawab tantangan yang sekarang terjadi di pendidikan kita. Jadi yang pertama adalah mengutamakan literasi dan numerasi sebagai kompetensi yang dituntut oleh AKM. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat nanti literasi dan numerasi, kita sudah bebas dari konten. Jadi kita menyasar kepada pembentukan kompetensi. Sebentar saya tunjukkan lagi. Yang kedua adalah mengoptimalkan asesmen berbasis unjuk kerja atau performance, ini akan saya ulas lagi. Dan yang ketiga ini yang penting, karena tadi Prof. Kum juga menyampaikan itu. Unjuk kerja individu. Jadi kalau dalam pembelajaran daring, asesmen itu akan pasti meminta unjuk kerja individu. Sangat sulit kita menugaskan siswa kita untuk bekerja dalam kelompok, group work, gitu ya. Meskipun mereka bisa membuat grup gitu ya, kelompok-kelompok kecil gitu ya, tetapi itu juga akan membutuhkan perjuangan yang lebih berat lagi. Nah, ketika kita mendesain ya assessment task kepada murid-murid atau mahasiswa kita memang harus menghindarkan tugas-tugas yang bisa ditiru atau dicontek. Jadi kalau misalnya kita memberikan soal-soal, 10 soal kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, soalnya itu adalah multiple choice. Nah, ini cukup berbahaya. Oleh karena itu, maka asesmen yang bersifat unjuk kerja yang akan menjadi primadona di dalam pembelajaran daring ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya sekedar sharing. Jadi beberapa artefak atau wujud unjuk kerja dari siswa kita melalui daring, di mana kita ingin mengoptimalkan dia berunjuk kerja, memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya, itu dan menghindarkan terjadinya contekan atau tiruan, maka berbagai artefak seperti ini layak untuk kita pertimbangkan. Misalnya video, ya. Salah satu, kami punya mata kuliah yang merupakan landasan falsafah dari visi misi Undiksa, yaitu mata kuliah Trihita Karana. Itu mata kuliah itu kita minta proyek akhirnya adalah sebuah video yang berisi nilai Trihita Karana. Video itu cuma 3 menit dan hasilnya cantik-cantik banget gitu ya. Kemudian yang sudah banyak dikenal oleh teman-teman ada e-portfolio, tadi juga disebutkan. Kemudian juga dengan menggunakan diary misalnya, dan blog sekarang ini sangat terkenal digunakan. Kami sekarang di Undiksa melaksanakan KKN secara mandiri yang disebut dengan KMBD. KKN mandiri berbasis daring, di mana mahasiswa mendapat assignment melakukan proyek di masyarakat secara daring, laporannya adalah melalui blog. Kemudian diary. Nah, diary ini adalah catatan-catatan. Nah, ini begini Bapak Ibu. Prof. Kum tadi mengatakan kita memang sebenarnya tidak bisa menghindari sama sekali bahwa anak-anak itu akan menyontek atau ngambil dari mana dan sebagainya begitu ya.
Tetapi kita juga ingin mengetahui sejauh mana dia bekerja untuk hal tersebut, gitu ya. Itu sehingga diari sangat penting. Saya sering menyebutnya dengan jurnal. Jadi jurnal belajar. Di perguruan tinggi di S1 saya menyuruh mahasiswa membuat jurnal. Saya sekarang mengajar mata kuliah assessment, riset metodologi menggunakan diary, gitu ya. Sehingga dari situ ada assignment dia, dan di assignment itu ada diary-nya. Dia akan menulis apa yang terjadi selama proses dia belajar. Dari situ saya bisa melihat sebenarnya apakah dia hanya menyontek atau dia melakukan usaha. Bapak Ibu, AKM juga sudah disinggung tadi. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah kompetensi-kompetensi yang akan dituntut dalam AKM. Ini yang penting untuk kita pahami when we talk about quality assessment gitu, dan menyiapkan diri untuk menghadapi AKM, maka guru-guru harus berubah paradigma sekarang, bahwa pencapaian konten mata pelajaran tidaklah lagi penting, karena AKM hanya akan menguji literasi dan numerasi. Lalu pertanyaannya adalah, lalu apakah nanti akan hilang mata pelajaran? Mata pelajaran tidak hilang. Jadi anak-anak tetap akan belajar IPA, IPS, matematika, bahasa, dan sebagainya. Tetapi proses belajar yang terjadi pada mereka, stimulus-stimulus problem yang diberikan ke mereka, itu kendaraannya adalah konten. Tetapi kompetensinya adalah literasi dan numerasi. Nah, kapan lalu saya memberikan seminar kepada sekelompok guru dan mereka mulai belajar untuk membuat soal-soal literasi dan numerasi. Juga Puspendik sudah menyiapkan sejumlah stimulus pada guru-guru, banyak contoh soal yang diberikan. Yang terkenal sekarang di guru-guru adalah Sikikir, ya, bacaan Sikikir itu. Nah, AKM ini juga akan menjadi tuntutan di kemudian hari, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan menilai secara performance, maka instrumen yang paling berperan adalah rubrik. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu rubrik itu apa, gitu ya. Tetapi yang ingin saya tekankan lagi adalah bahwa rubrik itu bukan satu untuk semua. Jadi setiap assignment yang dibuat oleh guru kepada muridnya, yang saya sebut berbasis masalah, yang saya sebut lebih menuntut unjuk kerja daripada hanya ingatan dan pemahaman biasa, maka setiap assignment itu harus diberikan rubrik penilaian. Nah, pengalaman saya cukup lama menghadapi guru-guru, Bapak Ibu sekalian, mungkin para partisipan juga mengalami ini. Cukup berat mengajak guru-guru untuk belajar membuat rubrik. Kenapa? Karena rubrik itu harus mengandung sejumlah komponen atau aspek tentang sebuah unjuk kerja yang sebenarnya itu bersifat cukup abstrak. Jadi kemudian saya berusaha begini, misalnya kalau kita akan membuat rubrik penilaian orang melakukan unjuk kerja menari gitu, misalnya menari oleh tamu lilingan di Bali. Jadi saya putarkan videonya itu kepada mahasiswa, lalu dari situ mereka akan berpikir apa aspek-aspek penting yang harus dinilai, yang merupakan komponen-komponen sebagai penentu kualitas unjuk kerja orang dalam menari oleh tersebut. Nah, itu cara yang saya lakukan. Ya, tentu saja sebenarnya ketika kita menetapkan aspek-aspek atau komponen penilaian di dalam rubrik harus juga berbasis konsep, ya. Jadi konsep tentang menari itu apa gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan agem yang bagus itu apa, ada yang disebut nyeledet, yang orang Bali itu kan nyeledet pong yang gitu-gitu tuh, itu yang mana yang disebut bagus gitu. Juga ada konsepnya di dalam ilmu menari gitu ya. Itu juga harus diterjemahkan ke dalam aspek-aspek rubrik dan kemudian dia bisa menjadi alat assessment yang valid. Ini tantangan ini yang saya sarankan kepada teman-teman guru maupun dosen untuk banyak-banyak menyiapkan rubrik. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan adalah bahwa when you have
performance assignment to your students and you have a rubric, harus rubriknya itu dibuat bersamaan ketika assignment itu diberikan. Dan share-lah rubrik itu kepada mereka. Itu adalah salah satu roh dari asesmen alternatif sekarang. Asesmen autentik, asesmen berbasis kinerja, share rubrik itu sehingga siswa Anda, mahasiswa Anda tahu apa requirement yang dituntut untuk bisa dia penuhi agar dia bisa mendapatkan unjuk kerja yang baik, dengan kata lain membangun kompetensi yang baik sesuai dengan yang assignment yang diberikan. Ya, jadi kriteria penilaian terhadap sebuah unjuk kerja itu hendaknya bukan menjadi rahasia dosen atau rahasia guru, ya. Sehingga ini penilaian yang terbuka harus kita sampaikan, dan ini akan menjadi pemberdayaan yang optimal bagi siswa maupun bagi pengajarnya. Nah, ini ada beberapa komponen rubrik, ada beberapa teman yang meminta PowerPoint, nanti akan saya share karena yang ditunjukkan oleh panitia katanya belum bisa diakses. Nah, ini jenis-jenis rubrik teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ada satu lagi dalam teori lain, ada rubrik yang disebut dengan rubrik komponen utama. Tetapi itu sebenarnya adalah rubrik analitik gitu ya, tetapi lebih khas kepada unjuk kerja tertentu. Jadi saya hanya sebutkan 2 rubrik saja. Nah, rubrik holistik ini lebih cocok untuk penilaian akhir, jadi penentuan grade. Gitu. Jadi ketika misalnya ada proyek akhir seperti itu, rubrik holistik lebih bagus. Rubrik analitik lebih bersifat formatif dia. Jadi lebih terperinci ya komponen-komponen kompetensi yang harus dibangun pada anak tersebut, dan dengan lebih terinci seperti itu dia akan bisa mendapatkan feedback optimal, ya. Nah, bagi teman-teman guru jika belum terbiasa menggunakan rubrik, saya sarankan menggunakan rubrik analitik dulu. Rubrik holistik biasanya digunakan oleh para judges, ya. Jadi misalnya ada Indonesian Idol gitu ya. Jadi juri Indonesian Idol biasanya akan menggunakan rubrik holistik. Hanya beberapa komponen yang disebutkan seperti itu. Nah, kalau di analitik akan lebih terinci. Jadi rincian itu yang dinilai. Sementara kalau di rubrik holistik akan lebih generik penilaiannya, ya. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan akhiri sharing saya kepada Bapak Ibu, tetapi ada satu hal penting yang terakhir yang ingin saya sampaikan mengenai asesmen kelas, ya. Kita sudah tahu bahwa classroom assessment itu intinya adalah untuk memberikan feedback kepada anak agar dia meningkatkan kinerja belajarnya. Nah, di dalam tugas yang dilakukan oleh seorang guru maupun dosen, ada 3 tugas utama seperti yang saya katakan. Dia merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen. Nah, dari asesmen ini akan terjadi feedback, baik itu terhadap planningnya maupun terhadap teachingnya. Dan menurut NIDCO, bahwa feedback seperti ini sesungguhnya terjadinya di ketiga fase pembelajaran yang dilakukan oleh guru, gitu ya. Dan NIDCO juga mengatakan bahwa 65% waktu yang dihabiskan oleh guru sesungguhnya dia melakukan assessment. Mungkin teman-teman tidak menyadari, karena ketika kita berpikir bahwa assessment itu hanyalah ketika kita memberikan ulangan atau menagih unjuk kerja pada mahasiswa atau siswa kita, maka mungkin saja itu hanya 30% dari keseluruhan pembelajaran. Tapi ketika kita merancang RPP atau RPS di perguruan tinggi, memilih materi yang akan disampaikan, memilih buku yang akan disampaikan, memilih strategi yang akan digunakan, itu semua adalah proses assessment. Mengajar juga begitu, ya. Ketika kita sedang mengajar, ketika melihat siswa kita tidak antusias mengikuti pembelajaran, lalu ada pertanyaan dalam diri kita, what's wrong with my students? Ternyata ini jam 6.07, ini sudah siang banget. Atau what's wrong with my student? Oke, saya kira saya berbicara terlalu banyak sehingga ngantuk mahasiswa saya. At the same time, pada saat itu juga kita switch ke metode yang lain. Itu sebenarnya adalah hasil assessment. Jadi feedback dari assessment ini akan sangat banyak,
harus dimanfaatkan oleh kita baik dalam perencanaan maupun pembelajaran. Nah, ini adalah hal yang biasa yang disampaikan oleh banyak para ahli, tetapi saya kemudian berpikir begini Bapak Ibu. Dari tadi Prof. Kum, Prof. Fahrudin, dan teman-teman ketika berbicara tentang asesmen, beliau semua mengatakan bahwa asesmen itu sangat penting. Dan juga kita berpikir bahwa asesmen itu adalah tantangan yang berat, seperti yang saya sampaikan tadi. Orang lebih suka, ketika mahasiswa saya suruh belajar mengenai metode pembelajaran, innovative instruction, mereka senang sekali. Pakai simulasi, pakai apa gitu ya, menerapkan satu metode yang inovatif. Cepat sekali mereka belajar. Tapi ketika saya ajak dia membuat soal hot sih, satu aja gitu, 15 menit tidak selesai gitu ya. Jadi tantangan di asesmen itu jauh lebih berat, seperti saya katakan tadi. Nah, lalu saya berpikir, guru-guru juga begitu. Ketika sekarang akan ada AKM, maka dia menyesuaikan pembelajarannya dengan cara-cara literasi dan numerasi yang di-require oleh AKM. Jadi asesmen dong sebagai sentralnya. Jadi starting point suatu proses yang dilakukan guru, asesmen dong, gitu. Sehingga di samping proses yang tadi, yang itu sekarang dengan garis putih, dengan panah putih saya tuliskan, dari planning, kemudian ada teaching, ada assessing, lalu ada feedbacknya kepada planning, dan kemudian pada teaching gitu ya. Tetapi sebenarnya sentral di dalamnya itu adalah pikiran guru, bagaimana asesmen itu dilakukan, atau bagaimana tuntutan asesmen yang harus yang dituntut pada mahasiswa dan siswa. Jadi selalu pikirannya begitu. Oleh karena itu, maka kemungkinan besar asesmen ini yang akan memengaruhi cara berpikir guru tentang bagaimana dia merencanakan pembelajaran, bagaimana dia mengajar, dan bagaimana dia melakukan asesmen. Nah, inilah yang saya sebut sebagai backwash effect of assessment in instruction yang bersifat positif. Gitu. Jadi AKM itu oke, kemudian guru akan berubah cara berpikir. Dulu ujian nasional seperti itu, dia akan begitu cara berpikirnya. Ke depan cara berpikir guru akan berubah. Dia akan banyak melatih siswanya untuk berpikir lebih logis, sistematis dan sebagainya untuk memenuhi kompetensi yang diharapkan oleh AKM. Jadi ini pikiran saya Bapak Ibu, mungkin ini adalah pemikiran yang cukup prematur, yang mungkin masih membutuhkan diskusi lebih lanjut. Nah, saya tidak menyampaikan ini karena agak jauh. Jadi sekian yang bisa saya share kepada teman-teman. Bu Eni, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika akan mengontak saya, silahkan melalui informasi yang saya sampaikan di situ. Terima kasih banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Profesor Agung. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, 3 narasumber sudah menyampaikan.